everyone, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku akan mereview produk terbaru dari brand lokal Inner True. Namanya Always Aqualight Sunscreen SPF 45 PA+++ Broad Spectrum. By the way, kalau kalian dengar suara di background itu suara rintik-rintik hujan ya, karena ini sudah masuk musim hujan dan aku nggak tahu kapan hujan akan berhenti, jadi kita lanjut saja. Nah, jadi pas aku beli Inner True Sunscreen ini, ternyata aku termasuk salah satu orang yang beruntung untuk mendapatkan free sunglasses ini. Nah, pas aku lihat, gila, modelnya cakep banget, tapi pas aku pakai, wow, kegedean banget bunda. Padahal ini kayak model sunglasses impian aku banget, tapi sayangnya kegedean ya di muka saya yang mungil ini. Udah mirip kayak tokoh antagonis di drakor belum? Oke, anyways, cukup basa-basinya, kita lanjut aja ya. Nah, lanjut bahas produknya. Kenapa Inner True ngasih nama produknya Always Aqualight Sunscreen? Nah, nama ini tuh dilatar belakangi oleh fakta bahwa masih banyak orang yang menganggap sepele, males, terus sering lupa pakai sunscreen gitu, dan baru merasa menyesal tuh di kemudian hari. Jadi Inner True tuh ingin membuat produk sunscreen yang mana orang akan always remember and always enjoy to use sunscreen. Nah, always enjoy itu maksudnya kan orang-orang tuh suka malas pakai sunscreen tuh karena merasa kayak lengket, terus susah di blend, terus pokoknya nggak nyaman di kulit gitu kan. Jadi orang kayak, duh ngapain sih pakai sunscreen gitu. Apalagi orang yang kalau misalnya selalu indoor gitu kan, kerjanya di dalam ruangan, kayak untuk apa sih gue pakai sunscreen, udah indoor terus kalau pakai sunscreen kan suka kayak berminyak gitu, kayak ngapain sih pakai gitu. Nah, pas mereka ngelihat kayak flek hitam kayak sunspot di mukanya, atau mungkin kulitnya kebakar, kemerahan dan semacamnya, baru merasa oh my god, gue lupa pakai sunscreen gitu kan. Jadi baru menyesalnya tuh di kemudian hari gitu. Jadi makanya namanya always, selalu diingat gitu, selalu enjoy untuk dipakai. Nah, terus kenapa namanya Aqualight Sunscreen? Karena produk ini mempunyai salah satu klaim, katanya sunscreen ini tuh terasa ringan, nyaman, dan mudah di blend di kulit. Nah, perlu kalian ketahui bahwa untuk memproduksi suatu sunscreen yang memberikan maximum protection, angka SPF-nya tinggi itu, tapi masih terasa ringan di kulit, itu sulit ya. Kenapa? Karena semakin tinggi angka SPF-nya, maka konsistensi dari sunscreen itu lebih kental, lebih creamy, dan sulit dibaur. Nah, biasanya sunscreen dengan konsistensi yang kental dan creamy banget itu ditemukan di produk sunscreen yang lama, yang jadul gitu. Misalnya sunblock ya, kan dulu sunscreen disebutnya sunblock ya. Nah, sunblock itu sebenarnya sebutan untuk inorganic physical sunscreen gitu, yang biasanya kalian disuruh pakai kalau mau berenang atau lagi di pantai gitu. Nah, tapi zaman sekarang brand-brand dan lab sudah banyak yang bisa memproduksi sunscreen dengan angka SPF yang tinggi, PA-nya tinggi, tapi masih terasa nyaman di kulit. Nah, salah satunya adalah dari Inner True ini. Nah, tapi at least itu klaim mereka ya, bener atau enggaknya nanti aku kasih tahu. Nah, terus aku punya satu fakta yang mengejutkan sebenarnya dari sunscreennya Inner True. Nah, walaupun di packagingnya di BPOM tertulis SPF 45 PA+++, tapi kenyataannya dari hasil uji coba in vitro di lab, ternyata SPF-nya tuh bukan 45 PA+++, tapi SPF 1675 PA++++. Iya, SPF-nya 1000-an guys. Aku juga kaget pas waktu baca itu. Tapi begitulah hasil nyatanya, datanya di lab gitu. Nanti aku kasih lihat screenshotnya dari Instagramnya Inner True. Nah, sedangkan hasil uji coba in vivo di makhluk hidup di kulit manusia langsung pada 10 orang, hasil SPF-nya adalah 46,8 PA+++. Nah, hasil uji coba dengan SPF 46,8 itu dari 10 orang guys. Jadi 6 orang itu hasil uji cobanya SPF 50, tapi sayangnya hasil di 4 orang lainnya tuh di bawah SPF 50. Nah, berdasarkan data yang mereka punya, diambil nilai rata-ratanya yaitu SPF 46,8. Ini datanya ya, aku screenshot dari Instagramnya Inner True gitu. Nah, tapi sewaktu Inner True mau registrasi datanya ke BPOM, mereka tidak mencantumkan
SPF 46,8 melainkan SPF 45, biar kayak mempermudah penyebutannya aja gitu. Nah, begitulah faktanya yang lumayan mengejutkan. Nah, kalau kalian ingin mempelajari lebih lanjut mengenai sunscreen yang basicnya ya, mengenai SPF dan PA, kalian bisa tonton video yang aku buat di Skin Talk Series episode 5. Kalian bisa tonton di sini, klik aja. Nah, jadi Always Aqua Light Sunscreen ini memiliki beberapa klaim. Yang pertama, broad spectrum UV protection with encapsulated sunscreen technology, terus perfect balance between comfort and maximum protection. Tadi udah aku bahas. Nah, terus ini katanya light texture or aqua light texture. Pokoknya katanya intinya dia ringan gitu. Nah, terus non-sticky matte finish, sebum control, no white cast, 0% alkohol. Terus katanya tuh packagingnya yang hijau ini is made from 100% sugarcane, so it is recyclable. Artinya kemasan tutupnya ini tuh terbuat dari 100% tebu, makanya bisa didaur ulang. Terus katanya tutupnya ini tuh yang semi transparan ini katanya ada UV detection technology. Jadi kalau kalian bawa keluar yang ada sinar matahari gitu, bisa mendeteksi UV dan warnanya akan berubah perlahan jadi warna ungu. Dan semakin tinggi UV-nya, maka warnanya tuh bakal jadi ungu yang pekat banget gitu. Nah, tapi menurut aku walaupun kalian nggak bawa sunscreen ini, walaupun dia warnanya nggak jadi ungu gitu, kalian tetap harus pakai sunscreen gitu ya. Nah, kenapa warnanya akan berubah jadi ungu gitu? Karena memang UV level yang ekstrim 11 itu memang warnanya ungu ya. Itu memang sudah ada aturannya dari I think World Health Organization ya, atau FDA gitu. Mereka udah buat aturannya bahwa kalau UV levelnya udah ekstrim sampai angka 11 ke atas itu warnanya berubah jadi ungu. Nah, walaupun kalian nggak bawa ini dan warnanya kayak cuma transparan gini, nggak berubah warna sama sekali, bukan berarti nggak ada sinar UV yang masuk ke dalam ruangan lewat jendela whatsoever gitu. Jadi kalian harus tetap pakai sunscreen walaupun tidak ada UV detection technology semacam ini, oke? Nah, terus Always Aqua Light Sunscreen ini memiliki beberapa key ingredients. Yang pertama ada Tinosorb S Light Aqua. Nah, nama inci dari Tinosorb S adalah bis ethylhexyl oxyphenyl methoxyphenyl triazine. Nah, jadi Tinosorb S ini katanya tuh memberikan sun protection sehingga produknya juga terasa ringan, nggak bikin terasa berminyak dan nggak terasa berat di kulit. Nah, terus dia pakai encapsulated technology supaya dia bisa mempertahankan tingkat penyerapan yang tinggi, tapi juga bisa mempertahankan high level SPF-nya gitu. Nah, dia memang katanya memberikan penyerapan UV yang tinggi gitu, karena dia memang chemical sunscreen gitu kan. Nah, terus yang kedua ada Suncat MTA. Nah, Suncat MTA ini merupakan nama trade name yang incinya itu terdiri dari water, ethylhexyl methoxycinnamate, butyl methoxydibenzoyl, metan, terus octocrylene, terus 1,3 butylen glycol, lecithin, dan phenoxyetanol. Jadi kalau ada inci list terdiri dari ingredients itu termasuk dalam trade name-nya Suncat MTA. Nah, terus sunscreen ini juga memiliki key ingredients lain, yaitu botanical antioxidants seperti tocopherol acetat atau vitamin E. Nah, tapi dia bukan versi murninya ya gitu. Nah, terus ada aloe vera extract, green tea extract, grapefruit extract, terus ada guava leaf extract dan rose flower extract. Terus dia juga key ingredientsnya tuh ada yang moisturizing agents seperti hyaluronic acid, terus ada allantoin. Nah, allantoin itu juga sifatnya keratolytik, artinya dia itu ingredients yang bisa melembabkan tapi juga bisa eksfoliasi kulit kita gitu. Nah, tadi aku sempat bilang kalau sunscreen dari Innertrue ini merupakan chemical sunscreen karena dia memang memiliki chemical UV filters gitu. Nah, si Innertrue Always Aqua Sunscreen ini memiliki 4 chemical UV filters, yaitu ethylhexyl methoxycinnamate atau octinoxate, terus ada butyl methoxydibenzoyl metan atau avobenzone, terus ada octocrylene, terus ada bis ethylhexyl oxyphenyl methoxyphenyl triazine atau nama lainnya itu Tinosorb S atau bemotrizinol atau Aquasan BEMT atau
Escalol S. Nah, mengenai chemical organic sunscreen dan lain sebagainya aku udah pernah bahas di Skin Talk Series episode 6, kalian bisa tonton di sini. Nah, tadi aku sempat bilang bahwa salah satu key ingredientsnya adalah Suncat MTA. Nah, Suncat MTA ini tuh non-iritan, jadi aman di kulit yang sensitif. Dan si Suncat MTA ini memberikan perlindungan dari sinar matahari yang lebih lama dan lebih aman, dan memberikan broad spectrum protection gitu. Jadi pelindungannya luas dari UVA sampai UVB gitu. Nah, si Suncat MTA ini tuh bikin kulit tuh terasa ringan dan bisa napas gitu, dan membentuk lapisan tipis di atas kulit untuk memberikan perlindungan yang water resistant gitu, tahan terhadap air gitu. Nah, selain si Suncat MTA ini, si Aqualight sunscreen ini tuh juga mengandung satu ingredients yang memberikan water resistant ability gitu, namanya acrylates C1222 alkyl methacrylate copolymer gitu. Nah, seperti yang kalian tahu, copolymer itu semacam kayak apa ya, plastik gitu. Nah, dia memberikan water resistant ability. Nah, sekarang aku akan mulai masuk ke bagian review, jadi kalian simak baik-baik ya. Nah, sekarang masuk ke bagian review, aku mau mulai bahas dari packagingnya dulu. Jadi waktu barangnya nyampe tuh, kotak packagingnya tuh kayak agak penyok-penyok dikit gitu. Untung nggak terlalu memengaruhi tuh packagingnya ya. Nah, mengenai packagingnya lagi, jadi ini kan warnanya kayak teal turquoise gitu kan, sedangkan tulisannya warna putih gitu. Nah, karena warnanya kayak gitu, jadi waktu kena kamera tuh susah fokus gitu, karena belakangnya warna terang gini sedangkan tulisannya warna putih gitu. Jadi kalau kena kamera tuh jadi susah fokus gitu. Nah, terus mengenai packagingnya lagi, jadi kalau tutupnya masih baru banget tuh pasti di bagian lubangnya tuh ada semacam aluminium seal gitu. Nah, pas kalian buka aluminium sealnya itu tuh ternyata di lubang tutupnya itu tuh ada kayak semacam apa ya, kayak stopper plastik gitu. Jadi bisa mengontrol banyaknya produk yang keluar gitu. Jadi kalau kalian squeeze pelan-pelan, of course yang keluar sedikit gitu kan. Nah, tapi nggak bikin yang muncrat berantakan gitu. Sedangkan kalau kalian squeeze keras gitu, baru liquid yang keluar tuh lebih banyak, tapi nggak yang bikin muncrat berantakan. Jadi I guess it's a good idea to put like a stopper inside apa ya, lubang tutupnya gitu. Nah, terus aku ada satu pengalaman yang bikin aku bingung tapi tidak terekam kamera sayangnya. Jadi waktu aku pertama kali squeeze tube ini tuh, yang keluar kok kayak cairan encer, kayak I don't know, kayak minyak kali ya, pokoknya kayak transparan gitu. Nah, terus aku mikir, emang sunscreen ada yang secair ini dan transparan gitu ya. Terus aku kayak coba ngide, squeeze lagi, terus baru keluar kayak sunscreennya beneran gitu, yang kayak warna putih kayak lotion creamy like gitu. Nah, karena kejadian itulah, karena konsistensinya pecah gitu, aku mikir kok sunscreennya tidak teremulsi dengan baik. Karena kalau dia teremulsi dengan baik, di dalam sini dia nggak akan pecah konsistensinya waktu keluar dari lubang tutupnya gitu. Nah, karena kejadian itulah, waktu aku mau pakai sunscreennya lagi tuh aku kocok-kocok, shake dulu, terus baru aku squeeze keluar. Dan pas aku squeeze emang nggak pecah sih jadinya gitu. Nah, jadi kalian kalau mau cobain ini, keep that in mind ya. Kalau kalian punya mungkin pengalaman yang sama kayak aku tadi gitu, konsistensinya pecah. Nah, terus waktu konsistensinya tidak pecah itu, aku perhatiin dia konsistensinya tuh kayak apa ya, kayak lightweight cream sebenarnya, tapi waktu aku aplikasikan di kulit tuh kayak terasa kayak lotion. So I will say konsistensinya tuh kayak lightweight creamy lotion gitu. Nah, terus si sunscreen ini tuh ternyata ada wanginya gitu. Pas aku cium tuh kayak wanginya manis gitu, semacam kayak wangi cotton candy bubble gum gitu, pokoknya wangi. Nah, wangi itu bukan tipe wangi yang kayak subtle scent yang samar-samar gitu, tapi bukan wangi yang kenceng banget juga. Jadi wanginya tuh lumayan kecium lah gitu, pokoknya manis-manis, enak sih sebenarnya wanginya.
Nah terus waktu aku coba di kulit aku tuh sunscreen ini terasa lembut banget dan mudah banget di blend, berarti spreadability-nya bagus ya. Nah biasanya produk skincare yang terasa lembut dan spreadability-nya bagus itu karena mengandung ingredients yang jenisnya emollient. Nah di sunscreen ini ingredients yang emollient apa aja sih? Ada C1215 alkyl benzoate, ada dimeticon, ada glyceryl stearate, ada dibutyl adipate, ada silika, ada cetyl alkohol dan lecithin. Kalau kalian dengar suara berisik bocah lagi ketawa-ketawa, teriak-teriak gitu, itu karena di sekitar rumah aku emang lagi ada bocah-bocah lagi main aja, jadi maaf banget kalau berisik. Nah lanjut, jadi sunscreen ini tuh waktu dipakai di kulit tuh cepet banget meltednya, dan setelah dibaur itu terasa ringan di kulit gitu ya. Pantes namanya Aqualight gitu kan. Nah terus sunscreen ini seperti tadi aku bilang, dia terasa lembut di kulit, tapi dia awalnya tuh bikin terasa greasy, berminyak gitu. Wajar sih karena sunscreen itu kan emang oil based product gitu ya. Nah tapi lama kelamaan dia terasa less greasy, terasa nggak seberminyak di awal gitu. Nah mungkin memang dia butuh waktu untuk menyatu dengan kulit kita gitu ya. Nah karena itu juga lah menurut aku sunscreen dari Inner True ini tuh aman digunakan di kulit yang berminyak. Nah perlu diingat kulit aku tuh jenisnya kombinasi, ada area yang berminyak dah. Di area yang berminyak tuh tidak terasa seberminyak itu setelah menyatu di kulit ya. Nah karena itu juga lah terasa berminyak dan terlihat berminyaknya itu tuh berpengaruh terhadap finishnya di kulit. Nah jadi waktu kalian aplikasi di awal tuh memang terlihat greasy gitu ya di awal. Nah setelah lama kelamaan menyatu dengan kulit tuh tidak terlihat seberminyak itu, malah hasilnya tuh setelah menyatu jadi satin finish gitu. Padahal dia klaimnya matte finish ya, tapi seriously hasilnya tuh nggak matte sama sekali coy, malah hasilnya tuh kayak satin finish karena terlihat kayak ada shiny-shiny-nya gitu loh, satin finish gitu, nggak matte sama sekali. Cobaannya banyak banget ya filming hari ini. Kalau kalian dengar suara di background itu emang ada suara kayak orang konstruksi ya, jadi maaf banget kalau ada suara agak berisik gitu. Anyways lanjut. Nah jadi kalian lihat kan waktu aku pertama kali apply di kulit aku tuh sunscreen ini tidak menghasilkan white cast. Nah ini aku udah pakai beberapa jam, sekarang udah siang hari, udah jam 1-an dan tidak ada white cast sama sekali gitu. Karena biasanya kalau ada white cast itu kalau kita keringetan tuh mencairnya tuh kayak ada cairan putih gitu. Nah aku kurang suka kalau misalnya sunscreen yang inorganic physical sunscreen gitu. Untungnya ini chemical sunscreen gitu. Nah terus aku mau kasih tahu ke kalian, kalau kalian pakai sunscreen ini di area sekitar mata, termasuk bagian kelopak, itu kalau keringetan, kalau kena mata akan terasa perih gitu. Nah jadi kalau kalian mau aman pakai ini ya, kalian habis pakai sunscreen ini kalian mungkin pakai powder gitu di area sekitar mata gitu, supaya kalau misalnya keringetan whatsoever tuh nggak kena mata terus perih gitu. Nah kalau aku sih setiap mau pakai sunscreen ini tuh di bagian eyelid aku selalu pakai itu pelan-pelan banget supaya jangan kena mata please, karena itu bakal terasa perih banget, kayak bikin kalau kena mata tuh jadi bikin perih dan keluar air mata kayak nangis gitu, padahal cuma gara-gara sunscreen doang gitu. Nah aku udah pakai Always Aqualight sunscreen ini tuh udah semingguan lebih gitu, dan tidak ada efek negatif di kulit aku, dan nggak bikin beruntusan, nggak bikin jerawatan, nggak ada efek negatif whatsoever gitu. Jadi di kulit aku alhamdulillah ya aman. Nah segitu aja review aku mengenai Always Aqualight sunscreen dari Inner True. Semoga review aku membantu. Maaf kalau penjelasannya agak ribet dan panjang, but thank you so much for watching and I'll see you guys all next time. Bye.